Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kesempatan yang baik ini. Teman-teman sekalian, insya Allah pada video kali ini kita sedikit sharing masih dalam seputar mata kuliah bahasa Indonesia. Kali ini yang kita bagikan yaitu tentang teknik penulisan karya ilmiah, ya. Tidak hanya tekniknya, tapi kita juga nanti akan membahas apa saja jenis-jenis karya ilmiah, kemudian karya ilmiah itu apa, kemudian ciri khususnya karya ilmiah itu seperti apa, kemudian nanti tata cara penulisan karya ilmiah itu seperti apa. Jadi di video kali ini nanti kita akan sedikit membahas tentang seputar karya ilmiah seperti itu. Baik teman-teman sekalian, yang pertama yaitu teknik penulisan karya ilmiah. Jadi yang dimaksud dengan karya ilmiah adalah yaitu karangan ilmu pengetahuan, ya, karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta-fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang benar dan menggunakan kata-kata yang tidak ambigu, ya. Jadi dibutuhkan gaya bahasa yang lugas, kemudian baku, ya, tidak menggunakan kata-kata gaul atau menggunakan kata-kata yang tidak baku seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan pengertian dari karya tulis ilmiah atau karya ilmiah. Sebenarnya banyak pengertiannya, tapi biasanya tidak jauh-jauh dari fakta, ya. Jadi yang disampaikan adalah fakta, bukan hoax. Kemudian menggunakan metodologi yang benar, ya, tidak asal-asalan. Kemudian penulisannya tidak boleh sembarangan. Jadi ada aturan mainnya seperti itu. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata atau penulisan sembarangan. Jadi tidak seperti menulis atau mengarang sebuah dongeng seperti itu. Jadi yang jelas pengertiannya itu tidak jauh-jauh dari fakta, metodologinya, ya, kemudian kata-kata yang digunakan, ya, gaya bahasa, ya. Dan yang jelas permasalahan yang diangkat bersifat objektif dan faktual. Jadi itu pengertian dari karya tulis ilmiah. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa mencari sebenarnya banyak pengertian dari karya tulis ilmiah itu, tapi pasti tidak jauh-jauh dari hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, jenis-jenis karya ilmiah itu apa saja? Yang pertama ada makalah, ya, makalah. Kemudian ada skripsi, kemudian ada tesis, ya, jurnal, kemudian artikel, ya, dan disertasi dan lain-lainnya. Kalau makalah itu seperti tugas-tugas kampus kuliah, pembuatan makalah. Kalau skripsi itu jenis karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan syarat untuk mendapatkan gelar strata 1 atau sarjana atau S1 seperti itu. Kemudian kalau tesis, ya, kalau di S1 itu ada skripsi, kalau di S2 itu ada tesis. Kemudian kalau di S3 ada namanya disertasi. Dan
dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi itu dari sedikit jenis-jenis dari karya ilmiah. Nah, sekarang selanjutnya, apa ciri khusus karya ilmiah? Ya, apa ciri khusus sebuah karya ilmiah itu apa? Yang pertama, menyajikan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, seperti yang sudah kami singgung di awal, fakta berarti itu bisa dipertanggungjawabkan karena dia fakta. Ya, berbeda dengan berita bohong atau berita yang tidak bisa pertanggungjawabannya tuh tidak ada ya, atau istilah sekarang tuh hoax seperti itu. Jadi salah satu dari ciri-ciri khusus karya ilmiah yaitu yang pertama, fakta-fakta ya, menyajikan fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baku ya. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku ya. Ini jelas ya, menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Yang ketiga, ditulis secara jujur dan akurat ya, jadi seperti di awal yang sudah kita singgung tadi dari pengertian karya tulis ilmiah, salah satunya yaitu tidak ditulis secara sembarangan ataupun diambil dari khayalan dan atau direka-reka ya, dikarang-karang gitu. Jadi karya ilmiah itu, karya tulis ilmiah itu ditulis secara jujur dan akurat ya. Jujur berarti ya tidak dibuat-buat seperti itu. Ada bahannya ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, ditulis secara sistematis, konseptual dan terprosedural. Ada tata caranya, ada urutannya, dan ada bagaimana peletakan daftar pustaka atau catatan kaki, itu semuanya diatur di bagaimana cara penulisan karya sebuah karya ilmiah seperti itu. Itu ciri khusus dari karya ilmiah. Kemudian bagaimana cara untuk membuat atau melakukan penulisan karya ilmiah. Yang pertama jelas ya, satu, menggunakan ukuran kertas A4, diketik satu sisi kertas saja. Jadi maksudnya diketik satu sisi kertas itu tidak bolak-balik ya. Jadi satu sisinya saja, satu sisinya lagi dibiarkan kosong. Jadi menggunakan kertas ukuran A4. Kemudian yang kedua, jenis huruf Times New Roman, ukurannya 12. Yang ketiga, spasi dan jaraknya 1,5. Yang keempat, margin batas tepi dengan formasi 4-3-3-3. 4 cm untuk bagian kanan, 3 cm bagian kiri, 3 cm untuk bagian atas, dan 3 cm untuk bagian bawah ya. Kemudian yang kelima, nomor halaman pada kata pengantar menggunakan angka Romawi dan juga di daftar isi. Pada halaman setiap bab menggunakan angka biasa dan letaknya di tengah bagian bawah. Pada halaman selanjutnya diletakkan di pojok atas bagian kanan ya. Tapi itu kembali kepada kebijakan setiap universitas atau sekolah tinggi yang ada di daerah masing-masing. Jadi kadang ada sedikit tata cara atau penulisan karya ilmiah itu yang sudah ditentukan dari pihak kampus, seperti itu, dari pihak universitas. Tapi kebanyakan atau biasanya penulisan karya ilmiah itu seperti yang sudah kami sebutkan tadi ya, tidak jauh-jauh dari yang sudah kami sebutkan tadi. Jadi ini sedikit tentang
tentang teknik penulisan karya ilmiah. Ya. Jadi kita tadi sudah mengetahui pengertian karya ilmiah itu apa, kemudian jenis-jenisnya, kemudian ciri-cirinya, ya, kemudian tata cara atau aturan penulisan sebuah karya ilmiah. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tentu masih banyak kekurangan di video ini. Kritik dan saran yang membangun sangat-sangat kami tunggu. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kata baku dan tidak baku. Jadi nanti kami akan berikan sebuah 10 kata yang mungkin sebagian banyak orang dianggap baku, ternyata tidak baku, atau sebaliknya, seperti itu. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu kata baku. Ya. Jadi kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan di dalam KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat. Disebutkan pengertian baku adalah pokok utama tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas dan kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau standar. Ada juga yang menyebutkan kata baku adalah kata yang diucapkan atau ditulis oleh seseorang sesuai dengan kaidah atau pedoman yang dibakukan. Jadi kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman ejaan, EYD, tata bahasa baku, dan kamus. Kemudian kata baku umumnya sering dipakai atau digunakan pada acara-acara resmi, ya, seperti surat menyurat dinas, kemudian menyusun undang-undang, karangan ilmiah, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Kemudian suatu kata bisa disebut dengan kata tidak baku bila kata yang dipakai tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ketidakbakuan suatu kata bukan hanya diakibatkan oleh salah penulisan saja, akan tetapi dapat juga disebabkan oleh pengucapan yang salah dan penyusunan suatu kalimat yang tidak benar. Kata tidak baku ini sering kali muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu yang sering terjadi di kebanyakan di seputar masyarakat kita. Kemudian kata baku dalam bahasa Indonesia mendukung 4 fungsi. Jadi ada 4 fungsi. 3 diantaranya bersifat pelambang atau simbolis, sedangkan yang 1 bersifat objektif. Fungsi-fungsi itu ialah 1 fungsi pemersatu, kemudian yang kedua fungsi pemberi kekhasan, ciri khas, yang ketiga fungsi pembawa kewibawaan, dan yang keempat fungsi kerangka acuan. Ini 4 fungsi dari kata baku di dalam bahasa Indonesia, ya. Seperti itu. Baik, setelah ini akan kami sampaikan beberapa kata baku, ya, beberapa kata yang tidak baku tapi mungkin kebanyakan orang menganggap kata itu baku atau sebaliknya. Jadi terima kasih banyak sudah mendengarkan video kali ini. Kita tadi sudah membahas tentang karya tulis ilmiah, pengertian, kemudian ciri khas, kemudian apa saja jenisnya, kemudian tata cara pembuatannya seperti apa. Kemudian kita dilanjutkan dengan pembahasan kata baku dalam bahasa Indonesia, pengertian kata baku, kemudian kapan digunakan kata baku tersebut, kemudian kapan suatu kata itu disebut tidak baku. Kemudian tadi kita juga sudah membahas
apa fungsi kata baku di dalam bahasa Indonesia. Tadi ada 4 fungsi yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih banyak sudah menyimak, dan pasti masih banyak kesalahan dan kekeliruan di dalam pembuatan video ini. Kritik dan saran yang membangun akan kami terima. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.